Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 izin mempresentasikan mengenai analisis kebangkrutan. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Kurnia Dwi Imama dengan NIM 1247 dan teman-teman saya yakni Bella Ayu Puspitaningrum dengan NIM 267, Bella Mefrasista dengan NIM 254, Nabila Yuni Alfiani dengan NIM 282 dan Beratus Zafarina dengan NIM 151. Untuk yang pertama adalah penjelasan mengenai pengertian dari analisis kebangkrutan itu sendiri. Analisis kebangkrutan merupakan analisis untuk memperoleh tanda-tanda awal tentang kebangkrutan. Kebangkrutan atau bankruptcy biasanya diartikan secara awam sebagai kegagalan perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasi perusahaan untuk menghasilkan laba yang telah ditentukan sebelumnya. Namun, menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, analisis kebangkrutan di mana suatu institusi dinyatakan oleh keputusan pengadilan bila debitur memiliki 2 atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya 1 hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Untuk yang selanjutnya, menurut Lesmana pada tahun 2003, analisis kebangkrutan adalah berhubungan dengan ketidakpastian mengenai kemampuan atas suatu perusahaan untuk melanjutkan kegiatan operasinya jika kondisi keuangan yang dimiliki mengalami penurunan. Selanjutnya adalah faktor penyebab kebangkrutan. Perusahaan yang berada pada negara sedang mengalami kesulitan ekonomi akan lebih cepat mengalami kebangkrutan. Karena kesulitan ekonomi akan memicu semakin cepatnya kebangkrutan perusahaan yang mungkin tadinya sudah sakit kemudian semakin sakit dan bangkrut. Faktor penyebab kebangkrutan ini dibagi menjadi 3 jenis, yakni faktor internal, faktor umum, dan juga faktor eksternal. Di sini terdapat sedikitnya 4 faktor internal yang dapat mempengaruhi kebangkrutan. Sebelumnya, faktor internal adalah faktor yang berasal dari bagian internal manajemen dari perusahaan tersebut. Bisa dari divisi keuangan, pemasaran, operasional, dan juga SDM-nya. Untuk yang pertama adalah manajemen yang tidak efisien. Maksud dari manajemen yang tidak efisien ini, apabila manajemen dari sebuah perusahaan tidak efisien, akan mengakibatkan kerugian terus-menerus yang pada akhirnya menyebabkan perusahaan tidak dapat membayar kewajibannya. Ketidakefisienan ini diakibatkan oleh pemborosan dalam biaya, kurangnya keterampilan, dan juga keahlian pada suatu manajemen. Untuk yang kedua adalah ketidakseimbangan dalam modal yang dimiliki dengan jumlah hutang piutang yang dimiliki. Maksudnya adalah ketidakseimbangan dalam modal yang dimiliki dengan jumlah piutang-hutang yang dimiliki. Hutang yang terlalu besar akan mengakibatkan biaya bunga yang besar pula, sehingga memperkecil laba, bahkan bisa menyebabkan kerugian apabila biaya bunga terlalu besar. Piutang yang terlalu besar juga akan merugikan karena aktiva yang menganggur terlalu banyak sehingga tidak dapat menghasilkan pendapatan sedikit pun. Selanjutnya adalah adanya kecurangan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan bisa mengakibatkan kebangkrutan. Hal ini banyak dilakukan oleh karyawan, kadang oleh manajer puncak, dan sangat merugikan. Apalagi kalau kecurangan itu berhubungan dengan keuangan perusahaan. Kecurangan ini bisa berbentuk manajemen yang korup ataupun memberikan informasi yang salah pada pemegang saham atau investor. Yang informasi tersebut seharusnya terdapat di internal perusahaan, namun bisa disebarkan ke eksternal perusahaan. Hal ini merupakan timbulnya kebangkrutan. 3 hal di atas merupakan. Selanjutnya adalah faktor umum yang dapat mengakibatkan kebangkrutan. Faktor umum ini terdiri dari 4 hal, yakni dalam sektor ekonomi, sektor sosial, sektor teknologi, dan juga sektor pemerintahan. Untuk yang pertama adalah sektor ekonomi. Faktor penyebab kebangkrutan dari sektor ekonomi adalah gejala inflasi dan deflasi pada harga barang dan jasa, kebijakan keuangan, suku bunga dan devaluasi atau revaluasi uang dalam hubungannya dengan uang asing serta neraca pembayaran, surplus atau defisit dalam hubungannya dengan perdagangan luar negeri. Untuk yang kedua adalah sektor sosial. Sektor sosial yang sangat berpengaruh terhadap kebangkrutan cenderung pada perubahan gaya hidup masyarakat yang mempengaruhi permintaan terhadap produk dan jasa. Faktor sosial lain yang juga berpengaruh yaitu kerusuhan atau kekacauan yang terjadi dalam suatu masyarakat. Yang ketiga adalah sektor teknologi. Penggunaan teknologi informasi menyebabkan biaya yang ditanggung perusahaan membengkak, terutama untuk pemeliharaan dan implementasi. Pembengkakan biaya terjadi jika penggunaan teknologi informasi tersebut kurang terencana oleh pihak manajemen. Sistemnya tidak terpadu dan pada manajer penggunaannya juga kurang profesional. Untuk yang terakhir adalah sektor pemerintah. Sektor pemerintah yakni kebijakan pemerintah terhadap pencabutan subsidi pada perusahaan dan industri, pengenaan tarif ekspor dan impor barang yang berubah, kebijakan undang-undang baru bagi perbankan atau tenaga kerja, dan lain-lain. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan faktor kebangkrutan eksternal. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nabila Yuni Alfiani dengan NIM 180301282. Faktor-faktor yang menyebabkan kebangkrutan eksternal yang pertama adalah perubahan dalam keinginan pelanggan yang tidak diantisipasi oleh perusahaan yang mengakibatkan pelanggan lari sehingga terjadi penurunan dalam pendapatan. Untuk menjaga hal tersebut, perusahaan harus selalu mengantisipasi kebutuhan pelanggan dengan menciptakan produk yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Yang kedua, kesulitan bahan baku karena supplier tidak dapat memasok lagi kebutuhan bahan baku yang digunakan untuk produksi. Untuk mengantisipasi hal tersebut, perusahaan harus selalu menjalin hubungan baik dengan supplier dan tidak menggantungkan pada satu pemasok saja, sehingga resiko kekurangan bahan baku dapat diatasi. Yang ketiga, faktor debitur juga harus diantisipasi untuk menjaga agar debitur tidak melakukan kecurangan dengan mengemplang hutang. Untuk mengantisipasi hal tersebut, perusahaan harus selalu memonitor piutang yang dimiliki dan keadaan debitur supaya bisa melakukan perlindungan dini terhadap aktiva perusahaan. Yang keempat, hubungan yang tidak harmonis dengan kreditur juga bisa berakibat fatal terhadap kelangsungan hidup perusahaan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, perusahaan harus bisa mengelola hutangnya dengan baik dan juga membina hubungan baik dengan kreditur.
kelima, persaingan bisnis yang semakin ketat menuntut perusahaan agar selalu memperbaiki diri sehingga bisa bersaing dengan perusahaan lain dalam memenuhi kebutuhan pelanggan. Semakin ketatnya persaingan menuntut perusahaan agar selalu memperbaiki produk yang dihasilkan dengan memberikan nilai tambah yang lebih baik kepada pelanggan. Selanjutnya, pihak yang berhak mengetahui informasi kebangkrutan. Yang pertama yaitu pemberi pinjaman. Informasi kebangkrutan bisa bermanfaat untuk mengambil keputusan siapa yang akan diberi pinjaman dan kemudian bermanfaat untuk kebijakan monitor pinjaman yang ada. Yang kedua, investor. Investor saham atau obligasi yang dikeluarkan oleh perusahaan tentunya akan sangat berkepentingan melihat adanya kemungkinan bangkrut atau tidaknya perusahaan yang menjual surat berharga tersebut. Yang ketiga, pihak pemerintah. Pada beberapa sektor usaha, lembaga pemerintah punya tanggung jawab untuk mengawasi jalannya usaha tersebut, misalnya seperti pada sektor perbankan. Yang ketiga adalah akuntan. Akuntan punya kepentingan terhadap informasi kelangsungan suatu usaha karena akuntan akan menilai kemampuan going concern suatu perusahaan. Yang terakhir adalah manajemen. Selanjutnya, metode pengukuran kebangkrutan dengan laporan perusahaan. Pengukuran atas kebangkrutan perusahaan juga dapat dilakukan melalui laporan keuangan dengan dua metode, yaitu metode univariate dan metode multivariate. Metode univariate. Menurut Hanafi, analisis univariate dilakukan dengan melihat variabel keuangan yang diperkirakan mempengaruhi atau berkaitan dengan kebangkrutan dengan menganalisis terpisah. Sedangkan menurut Bapepam, analisis rasio merupakan salah satu bentuk analisis univariate. Cara ini yang pada umumnya digunakan investor untuk menghitung dan menganalisis berbagai macam rasio keuangan, seperti modal kerja, rasio-rasio profitabilitas, tingkat hutang atau leverage, dan likuiditas. Pendekatan tunggal univariate bisa dipakai untuk memprediksi kesulitan keuangan dengan asumsi bahwa distribusi variabel keuangan untuk perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan berbeda dengan distribusi variabel keuangan untuk perusahaan yang tidak mengalami kebangkrutan. Penggunaan metode tersebut akan dijelaskan dengan menggunakan contoh seperti berikut ini. Contoh metode univariate. Pada tahun 1970, beberapa perusahaan kereta api di Amerika Serikat yang cukup besar mengalami kebangkrutan. Berikut ini dua rasio keuangan yang dipilih untuk melihat apakah kebangkrutan perusahaan kereta api tersebut bisa dilihat melalui rasio-rasio keuangan pada tahun-tahun sebelumnya. Contoh metode univariate. Rasio biaya transportasi terhadap pendapatan operasional (BT atau PO). Biaya transportasi merupakan komponen biaya yang terbesar yang terjadi pada perusahaan kereta api. Rasio time interest earned atau TIE yang merupakan rasio EBIT earning before tax atau interest. Bunga atau interest di sini bunga dari kewajiban obligasi. Contoh metode univariate. Dengan menggunakan kasus kebangkrutan perusahaan kereta api, kita akan menggunakan dua variabel untuk persamaan diskriminasi, yaitu variabel rasio BT atau PO, variabel bebas X1, dan variabel TIE sebagai variabel X2. Yang di sini dirumuskan ZI sama dengan AX1 plus BX2. Skor Z yang rendah berarti semakin besar kemungkinan untuk bangkrut. Koefisien negatif variabel X1 menandakan hubungan negatif antara variabel tersebut dengan skor ZI. Semakin tinggi nilai X1, semakin rendah nilai ZI. Dan semakin tinggi kemungkinan kebangkrutan, nilai koefisien yang positif pada variabel X2 menandakan bahwa semakin tinggi rasio TIE, semakin tinggi nilai skor ZI, dan semakin kecil kemungkinan kebangkrutan. Banyak bukti yang cukup kuat mengatakan bahwa kebangkrutan tidak hanya dipengaruhi oleh variabel-variabel intern saja atau dari perusahaan tersebut, tetapi juga oleh variabel-variabel eksternal seperti perubahan tingkat bunga, turunnya kondisi perekonomian, atau perubahan tingkat pengangguran. Selanjutnya ada model multivariate. Hanafi mengatakan analisis multivariate menggunakan dua variabel atau lebih secara bersama-sama dalam satu persamaan. Sedangkan Bapepam mengatakan analisis ini dapat mempermudah analisis atas kondisi keuangan perusahaan daripada menghitung sekian banyak rasio keuangan secara individual, lalu menginterpretasikan masing-masing rasio satu persatu. Ini ada contoh metode multivariate. Salah satu contoh analisis multivariate yang cukup terkenal adalah model kebangkrutan yang dikembangkan oleh Edward Altman, seorang profesor of finance dari New York University School of Business pada tahun 1960-an yang dikenal dengan Altman Z-score. Selanjutnya, multiple discriminant analysis Altman atau Z-score Altman menggunakan rasio keuangan yang mencakup rasio likuiditas perusahaan secara rasio lancar, rasio leverage perusahaan seperti rasio hutang terhadap modalnya, rasio profitabilitas seperti rasio laba bersih terhadap modal atau akumulasi laba ditahan. Z-score model Altman memungkinkan untuk memperkirakan kebangkrutan sampai 2 tahun sebelum tiba saatnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan jenis model Y-Spot Altman. Ada 3 macam jenis dari model Altman Y-Spot. Yang pertama yaitu model original Y-Spot untuk publik manufaktur. Yang kedua model revisi Y-Spot untuk privat manufaktur. Yang ketiga model modifikasi Y-Spot untuk non-manufaktur. Yang pertama saya akan menjelaskan model original Y-Spot untuk publik manufaktur, di mana Z sama dengan 1,2 X1 ditambah 1,4 X2 ditambah 3,3 X3 ditambah 0,6 X4 ditambah 0,999 X5. Dengan keterangan X1 yaitu working capital to total asset, X2 retaining earning to total asset, X3 earning before interest and tax to total asset, yang ke X4 market value of equity to book value of total liabilities, dan yang X5 yaitu sales atau total asset. Interpretasi untuk model original Y-Spot untuk publik manufaktur.
Penilaian sehat artinya perusahaan tersebut dalam kondisi sehat dan tidak sedang mengalami kesulitan keuangan. Penilaian gray area atau rawan bangkrut artinya perusahaan memiliki peluang mengalami kebangkrutan, namun peluang terselamatkan dan peluang bangkrut sama besarnya, tergantung dari penanganan pihak manajemen dalam mengelola perusahaan mengatasi hal tersebut. Penilaian bangkrut artinya perusahaan sedang dalam kondisi mengalami kesulitan keuangan yang pelik dan memiliki peluang besar akan menghadapi kebangkrutan, di mana Y-Score lebih dari 2,99 sehat, 1,81 kurang dari Y-Score kurang dari 2,99 gray area, dan Y-Score kurang dari 1,81 potensial bangkrut. Yang kedua yaitu model revisi Y-Score untuk privat manufaktur, di mana Z sama dengan 0,717 X1 ditambah 0,847 X2 ditambah 3,107 X3 ditambah 0,420 X4 ditambah 0,998 X5 dengan keterangan X1 yaitu working capital to total asset, yang X2 retaining earning to total asset, yang X3 earning before interest and tax to total asset, yang X4 book value of equity to book value of total liabilities, yang X5 yaitu sales to total asset. Dengan interpretasi untuk model revisi Y-Score untuk privat manufaktur. Penilaiannya sehat, artinya perusahaan tersebut dalam kondisi sehat dan tidak sedang mengalami kesulitan keuangan. Penilaian gray area atau rawan bangkrut artinya perusahaan memiliki peluang mengalami kebangkrutan, namun peluang terselamatkan dan peluang bangkrut sama besarnya, tergantung dari penanganan pihak manajemen dalam mengelola perusahaan mengatasi hal tersebut. Penilaian bangkrut artinya perusahaan sedang dalam kondisi mengalami kesulitan keuangan yang pelik dan memiliki peluang besar akan menghadapi kebangkrutan, di mana Y-Score lebih dari 2,90 sehat, 1,23 kurang dari Y-Score kurang dari 2,90 gray area, dan Y-Score kurang dari 1,23 potensial bangkrut. Yang ketiga yaitu model modifikasi Y-Score untuk non-manufaktur. Model ini digunakan untuk memprediksi terjadinya kebangkrutan pada perusahaan-perusahaan non-manufacturing, seperti usaha-usaha kecil, retail atau wholesalers, sektor jasa, dan perusahaan penerbit obligasi. Pada model Y-Score ini, nilai X5 atau nilai sales to total asset tidak dihitung, karena selalu berubah-ubah secara signifikan dalam industri, di mana Z sama dengan 06,567 X1 ditambah 3,26 X2 ditambah 6,72 X3 ditambah 1,05 X4 dengan keterangan X1 yaitu working capital to total asset, X2 retaining earning to total asset, yang X3 earning before interest and tax to total asset, yang ke-4 market value of equity to book value of total liabilities. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Bella May. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Bella Idrus Bidhaningrum dengan NIM 180301267. Seperti yang kita tahu, model modifikasi Z-score digunakan untuk memprediksi terjadinya kebangkrutan pada perusahaan-perusahaan non-manufaktur. Jadi dari interpretasi model modifikasi Z-score untuk non-manufaktur akan ada 3 penilaian yang kita dapatkan. Yang pertama ada penilaian sehat, yaitu perusahaan tersebut dalam kondisi sehat dan tidak sedang mengalami kesulitan keuangan. Perusahaan dikatakan sehat apabila Z-score lebih dari 2,60. Kemudian yang kedua ada penilaian gray area atau rawan bangkrut, yang artinya perusahaan memiliki peluang mengalami kebangkrutan, namun peluang terselamatkan dan peluang bangkrut sama besarnya, tergantung dari penanganan pihak manajemen dalam mengelola perusahaan untuk mengatasi hal tersebut. Perusahaan dikatakan dalam kondisi gray area apabila Z-score kurang dari 1,10 dan Z-score lebih dari 2,60. Kemudian yang ketiga ada penilaian bangkrut, yang artinya perusahaan sedang dalam kondisi mengalami kesulitan keuangan yang pelik dan memiliki peluang besar akan menghadapi kebangkrutan. Perusahaan dikatakan dalam kondisi bangkrut atau berpotensi bangkrut apabila Z-score kurang dari 1,10. Kemudian ada model Z-score Altman. Dari formulanya diketahui bahwa Z-score berkolerasi positif dengan rasio-rasio keuangan yang berbasis total aset atau total aktiva. Jika rasio-rasio keuangan ini naik, maka Z-score naik atau probabilitas kebangkrutan turun. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan secara optimal dari seluruh sumber daya yang dimiliki perusahaan menjadi peran utama. Laba sebelum bunga dan pajak yang diperoleh menduduki posisi terbesar dalam menentukan apakah perusahaan dalam kategori bangkrut atau tidak. Perusahaan yang memiliki Z-score di atas 2,99 dinyatakan sebagai perusahaan non-bangkrut, dan perusahaan dengan Z-score di bawah 1,81 dikatakan sebagai perusahaan yang bangkrut, sedangkan yang memiliki nilai di antaranya dianggap sebagai perusahaan yang diwaspadai dengan kategori abu-abu. Kemudian terdapat contoh soal dengan metode Z-score. Berikut adalah contoh perhitungan analisis fundamental dengan menggunakan rumus Altman Z-score pada perusahaan PT Mayora Indah Tbk atau Mayor untuk tahun 2015. Dari sana dapat kita lihat terdapat akun modal dengan nilai 4.302.856.393 rupiah. Kemudian laba ditahan sebesar 4.633.3.857.393 rupiah. Kemudian EBIT sebesar 1.862.622.932.987 rupiah. Kemudian market value of equity sebesar 27.277.664.564 rupiah. Kemudian utang dengan total 6.148.755.759.034 rupiah. Kemudian penjualan sebesar 14.818.735.847 rupiah, dan total aset sebesar 11.342.715.686.221 rupiah. Kemudian dilakukan perhitungan dengan metode Altman Z-score. Yang pertama adalah modal kerja dibagi dengan total aset dengan koefisien 1,2 dengan nilai 0,379349354. Nilai ini diperoleh dari modal kerja dibagi dengan total aset.
Kemudian untuk nilai Z-score-nya dapat kita cari dengan koefisien dikali dengan nilai tersebut, yaitu 1,2 dikali dengan 0,3793494. Kemudian laba ditahan dibagi dengan total aset. Koefisiennya 1,14, kemudian nilainya laba ditahan dibagi dengan total aset dihasilkan nilai 0,408766013 dengan Z-score sebesar 0,571852419. Kemudian EPI dibagi total aset dengan nilai Z-score sebesar 0,5419027743. Market value of equity dibagi dengan total utang dengan nilai Z-score 2,661985554 dan penjualan dibagi aset total dengan nilai Z-score 1,305147049 sehingga diperoleh Z-score dengan total 5,53610702. Dari perhitungan analisis fundamental tersebut dapat didapatkan nilai Z-score sebesar 5,53 yang artinya Z-score PT Mayora Indah berada di atas 3,00. Hal ini menunjukkan bahwa PT Mayora Indah memiliki kondisi keuangan yang sehat dan bebas dari resiko finansial distress. Dengan kata lain, PT Mayora Indah adalah perusahaan yang layak investasi jika dilihat dari analisis finansial distress. Tentu masih banyak analisis lainnya yang dapat menjadi pertimbangan untuk investasi. Jika kita menemukan perusahaan yang memiliki nilai Z-score di bawah 2,70, maka kita harus menghindari perusahaan tersebut. Perusahaan yang memiliki tingkat finansial distress yang tinggi berpotensi terkena likuidasi. Sedangkan perusahaan yang sehat adalah perusahaan yang memiliki tingkat utang yang tidak terlalu tinggi, ekuitas besar, mampu mendayagunakan aset untuk mendongkrak penjualan. Hal ini bisa tercermin dengan menggunakan analisis Z-score dari perhitungan tersebut. Sekian presentasi dari kelompok 1, kurang lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.